Halo guys, brosis, apa kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Oke, di kesempatan kali ini kita akan membedah salah satu film sniper yang berjudul Ultimate Kill, merupakan film live action yang dirilis pada tahun 2017 kemarin. Film ini disutradarai oleh Claudio Fah dan dibintangi oleh Billy Zane, Chad Michael Collins, dan Tom Berenger. Film ini merupakan seri ke-7 dari 7 seri film sniper, dan film ini juga adalah sequel dari film sebelumnya yang berjudul Sniper Ghost Shooter. Film ini akan diawali dengan adegan seorang wanita cantik yang wajahnya khas Amerika Latin yang sedang mendengarkan lagu Seriosa sambil menunggu sang suami tercinta yang ternyata adalah seorang gembong narkoba kelas kakap. Lalu gak lama kemudian sang suami pun tiba. Dengan dikawal puluhan pengawal bersenjata, dia masuk ke kamarnya. Dan saat dia mau menikmati mandi wajib, tiba-tiba jeder, kepalanya pecah di atap sniper dari kejauhan. Kemudian adegan berlanjut ke sebuah acara pemakaman militer yang ternyata adalah merupakan prosesi pemakaman seorang agen yang bertugas di Kolombia. Setelah selesai acara, seorang komandan kemudian mendekati Brandon untuk memintanya menggantikan posisi si agen yang sebelumnya mereka makamkan. Setibanya di Kolombia dengan dijemput temannya yang juga adalah seorang agen, dia kemudian menghadap ke sebuah kantor polisi yang khusus mengurusi masalah narkoba. Di sana dia kemudian dijelaskan terkait banyak hal, baik mengenai gembong yang menjadi targetnya maupun siapa yang akan bekerja bersamanya. Kemudian seperti biasa, seperti di film-film yang lain yang akan selalu ada pemeran wanitanya, muncullah agen Kate, nama si wanita tersebut. Dengan helikopter dia dan seorang rekannya lalu diturunkan di sebuah hutan yang sangat rimbun. Mereka lalu mengendap-endap menuju sebuah peternakan tempat di mana mereka akan mengeksekusi target. Tanpa ikut beserta mereka, lewat jalur berbeda sepasukan polisi anti narkoba. Awalnya terlihat biasa saja, baik atasan yang yakin operasi mereka bakal sukses, Beckett yang terlihat sudah di posisinya maupun sepasukan anti narkoba yang terlihat menyusuri hutan mendekati TKP. Namun tiba-tiba saat sepasukan kedua mendobrak masuk ke dalam rumah, duar! Ternyata itu adalah jebakan, brosis ya. Sebagian besar pasukan kedua tewas seketika. Untungnya agen Kate saat itu terlindungi oleh tubuh Garza hingga dia bisa selamat dari tembakan si sniper bayaran. Terlihat kalau si sniper ini bukan orang sembarangan ya, brosis. Kembali ke kantor polisi, tanpa ada perdebatan kecil terkait beberapa hal termasuk apakah ada kemungkinan kalau si gembong narkoba ini memiliki orang dalam di dalam tubuh kepolisian sehingga operasi mereka bisa ketahuan sebelumnya. Malam berikutnya terlihat Kate sedang bersama Brandon. Saat Brandon sedang serius menjelaskan tentang kemampuan si sniper, Kate malah bilang kalau dia itu gak peduli sama si sniper, dia hanya menginginkan gembong narkoba. Karena statement itu, Brandon langsung menyanggahnya dengan bilang, karena pikiran sempitmu itulah yang menyebabkan banyak orang terbunuh. Dia menjadi tersinggung dengan ucapan Brandon. Lalu Kate pun pergi. Dia menuju sebuah bar dan di sana dia bertemu seorang pemimpin agama yang kemudian menasehatinya tentang beberapa hal, termasuk tentang berhati-hatilah terhadap si sniper yang oleh orang-orang sekitar dijuluki sebagai si iblis atau Diablo. Keesokan harinya terlihat semua tim sedang ada di dalam ruangan membicarakan insiden di mana Brandon semalam sebelumnya hampir di sniper kepalanya oleh si iblis. Namun kabar baiknya karena kejadian itu mereka berhasil mendapatkan proyektil peluru yang digunakan oleh si iblis. Mereka lalu menghubungi si pembuat proyektil yang kemudian bilang, sangat berbahaya nih kalau sampai Morales bisa punya akses untuk mendapatkan teknologi senjata tersebut. Adegan kemudian berpindah ke rumah mewah si Morales, sang gembong. Tanpa dia sedang memberikan arahan, sekaligus memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Brandon si sniper. Keesokan harinya, tampak sepasukan anti narkoba tersebut keluar menuju sebuah tempat. Tapi di tengah jalan, mobil mereka itu malah dihadang dan kemudian terjadilah kontak tembak antara gerombolan penghadang vs pasukan anti narkotika.
Banyak yang kemudian menjadi korban dari kedua belah pihak saat terjadi penghadangan tersebut, termasuk si tampan, agen lokal yang sejak awal ditugaskan menjadi pendamping si Brandon selama menjalankan operasi. Saat terjadi kontak tembak, si wanita malah meninggalkan teman-temannya. Dia malah menuju ke tempat tinggal kekasih si iblis. Dia bisa tahu rumah tersebut karena sebelumnya sudah ditelepon oleh pemimpin agama yang beberapa hari lalu pernah ditemuinya di sebuah bar. Tapi rencananya menemui si wanita itu tidak berjalan lancar karena ternyata di sana itu sudah menunggu beberapa orang Morales anak buahnya yang kemudian mengajarnya. Untung si Brandon menyusulnya dan akhirnya berhasil membunuh beberapa di antara mereka, sisanya kabur. Kecurigaan mereka terkait adanya orang yang membocorkan informasi makin menguat saat itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menemui si pemimpin agama. Kita sebut saja Pak Carlos, untuk menggali informasi lebih banyak terkait geng si Morales ini. Menurut Pak Carlos, Morales sebenarnya bisa sekuat sekarang adalah karena dia itu dilindungi oleh orang-orang yang sekaligus adalah keluarganya. Tanpa babi ibu, si Brandon pun kemudian menghabisi mereka semua menggunakan keahlian snipernya. Setelah beberapa orang dekat Morales dihabisi, malamnya dia memutuskan untuk kembali menemui Pak Carlos. Karena dia ini penasaran, kenapa Pak Carlos ini yang notabene adalah seorang pemimpin agama bisa tahu banyak terkait Morales dan bisnisnya. Lalu Pak Carlos pun bilang, sebelum menjadi seperti sekarang, dia juga adalah bagian dari dunia hitam obat-obatan terlarang. Sayangnya sepak terjang Pak Carlos ini ketahuan juga oleh si iblis, lalu dia kemudian memburunya, menggantungnya sebagai umpan untuk memancing Brandon. Karena gagal, dia pun akhirnya lalu membunuh Pak Carlos. Isak tangis warga menghantar kepergiannya seorang mantan preman yang kemudian berubah total menjadi seorang pemimpin agama. Di film ini yang paling membuat sedih adalah adegan ini ya brosis ya, dimana ya kita tahu bersama kan sangat susah sekali kalau sudah masuk ke dunia hitam untuk bisa balik. Tapi Pak Carlos mampu membuktikan dia itu bisa balik lagi ke dunia normal bahkan menjadi seorang pemimpin agama. Saat acara pemakaman tersebut, Brandon kemudian melihat anak buah Morales. Dia kemudian mengejarnya untuk mengorek informasi terkait keberadaan Morales. Proses penangkapan pun berhasil dilakukan. Tapi kemudian datang seorang pemimpin anggota tim yang mengatakan kalau dari sini misi dia akan ambil alih. Dan Morales rencananya akan langsung dibawa ke kota lain. Proses pemindahan akan segera berlangsung. Tampak di tempat berbeda, si iblis pun sudah siap beraksi. Anak buah Morales pun sudah siap dengan aksi pencegatan. Pihak Satgas menggunakan trik penipuan, yaitu dengan menggunakan 3 mobil di depan sebagai pancingan, lalu 1 mobil di belakang mengikuti. Trik ini berhasil karena anak buah Morales malah mencegat mobil paling belakang, termasuk si iblis yang malah menargetkan tembakannya ke mobil paling belakang. Dan karenanya posisinya pun akhirnya ketahuan. Kesempatan ini langsung saja diambil alih oleh Brandon untuk segera menghabisinya. Kenapa si iblis malah menargetkan mobil paling belakang menggunakan peluru peledak? Kalau emang yang dicurigai isinya adalah Morales, sang gembong yang juga adalah orang yang memperkerjakannya, ya kan? Aneh. Ternyata itu dikarenakan ada perintah dari orang dalam tim kepolisian. Langkah mereka hampir ketahuan, makanya satu-satunya jalan adalah melenyapkan Morales agar dia itu tetap aman mengail di air keruh. Tapi sialnya teleponnya itu ternyata sudah disadap sebelumnya. Mereka itu mulai mencurigainya sedang memancing di air keruh. Karena terus-terusan saja coba menghalang-halangi operasi kepolisian. Dia pun akhirnya ditangkap saat itu juga. Film pun berakhir. Oke brosis, hikmah yang bisa kita ambil dari film barusan adalah jangan pernah memancing di air keruh. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Klik like dan subscribe-nya tolong dimatikan. Tetap jaga kondisi. See you next time and bye-bye.